Apakah Ibu di sini? Selamat siang Pak Adi, senang sekali Salat, bisa ikut webinar ini. glad to have you with us, Bu Rini. Jadi, salam kenal juga. Nama saya Adi dari Surabaya. Kalau di Taurus, Bu, di sini tiap hari pagi terus, Bu. Jadi, Oh selamat siap, pagi buat Bu Rini ya. siap. Jadi, Bu Rini sudah pernah beli saham, Bu ya? Ya, Oke, good. Jadi, kita bisa ngobrol bentar, Bu ya? iya. Oke, mantap. Jadi, apakah masih ingat Bu Rini pertama kali beli saham itu kapan, Bu? Saya beli kalau nggak salah tahun 2022, Wow. setelah COVID ya itu ya, Mhm. 2021 kayaknya 2021. Oke. Saya disarankan oleh adik saya, jadi kami sama-sama PNS gitu dan usia Mhm. sudah cukup matang gitu. Jadi adik saya Mhm. menyarankan untuk saya buka saham eh, yang dividen investing gitu. Waktu itu dia menyarankan Hexa. Oke. Hexa waktu itu, Wih. iya Hexa itu waktu itu di tahun 2021 kalau nggak salah dapat dividen sekitar 25% atau berapa gitu ya. Jadi akhirnya saya coba tuh belajar. Saya buka akun Stockbit, saya belajar dari YouTube, dari mana-mana lah. Nah, kalau di Stockbit itu kan apa ya streamnya kan cukup aktif ya banyak banyak apa namanya info-info dari situ gitu ya. Jadi awalnya saya hanya dividen investing, terus kemudian selama setahun dari 2022 sampai 2023 setelah itu saya jual semua karena saya mau menggunakan dananya untuk menikahkan anak saya gitu. Jadi setelah Oke. itu cukup apa keuntungannya dari selama setahun itu mungkin sekitar 15%-an lah gitu waktu itu dari hanya dividen investing. Terus kemudian setelah hajatan selesai saya coba invest lagi gitu. Nah, karena saya penasaran gitu banyak kan di stream itu banyak yang apa namanya apa profitnya sampai bagir-bagir gitulah ya gitu. Jadi saya coba ikutan grup kan di kalau di Stockbit itu kan ada community gitu gitu. Terus saya coba ikut satu grup community itu saya kurang paham gitu karena ternyata lebih ke trading gitu ya gitu. Jadi saya terus saya coba ikutin saya malah loss jauh banget gitu. Nah, Mhm. terus akhirnya saya keluar dari community itu gitu sampai ditanyakan sama ownernya kenapa keluar. Saya bilang saya kurang cocok gitu karena begitu saya beli ternyata dia turun gitu. Saya kan jadi belinya di pucuk kan terus pas lagi turun nggak ngasih tahu di grup gitu kan jadi kan ya apa rugi lah segitu Kontes, Bu. dan karena ya saya jadi sepikir loh duh kok malah bukannya apa cuan malah boncos terus gitu di ikut community itu jadi apa Adi saya mau menerapkan manajemen apa ya saya bagi tiga gitu jadi untuk yang dividend investing itu lebih besar porsinya sekitar 60%. Terus kemudian 20% untuk yang saya kategorikan akan menjadi beggar gitu ya. Terus yang 20% saya Mhm. main trading gitu. Nah, Mhm. nah yang trading itu yang saya kadang boncos karena saya kan di grup juga diajarin cara apa ya baca baca apa namanya tuh baca Candlestick. gitu. Pertama kan screen, kita harus screening dulu saham-saham yang bagus-bagus yang sesuai dengan kriteria gitu ya. Tuh ada beberapa tuh modelnya gitu. Ada yang apa namanya untuk yang apa value value investing ya, value investing Value ada investing. ada yang ada yang trading kayak gitu-gitu. Jadi saya coba-coba aja tuh gitu dari yang 20% gitu kan. Nah, terus yang Mm-mm. dari yang trading ada beberapa model juga ada yang apa yang setelah masuk market itu langsung beli gitu terus langsung pasang jual itu jadi cuma beberapa menit udah bisa langsung take profit cuma kan itu sangat riskan ya gitu karena kan yang bermain kan para para apa namanya para bandar-bandar gitu kan jadi saya nggak berani pasang banyak kalau untuk yang trading itu gitu gitu sih Pak Adi jadi sejauh ini saya untuk yang trading itu saya ingin belajar gitu karena terus terang belum terlalu bisa membaca apa tuh namanya grafik ya dari trading view tuh saya belum terlalu paham. Terus kemudian saya juga pengen tahu yang untuk yang IPO itu kayak gimana sih gitu kan. Pernah juga baca stream tentang yang sebetulnya bisa beger itu dari IPO, cuma saya nggak tahu caranya bagaimana gitu. Terus kemudian yang money management itu saya kadang-kadang suka langsung apa ya karena FOMO gitu saya langsung All in. pasang all in di situ gitu. Padahal ternyata saya karena nggak paham apa yang namanya support sama resistennya di berapa karena FOMO aja gitu saya pas belinya di pucuk jadi pas dia turun saya belum 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 pernah pasang untuk loss apa untuk jualnya Stop gitu sih loss. Pak Adi iya gitu sih kalau sejauh ini sih kalau dari dividen investasi sih alhamdulillah saya cukup cukup apa namanya cukup cuan ya gitu selama
tahun-tahun ini itu andalan saya gitu. Walaupun merah, saya tetap stay di situ gitu karena saya pelajari dulu kan dari bertahun-tahun dia bagaimana eh, apa namanya dividennya seberapa besar gitu. Jadi selain dia jadi kategorinya saya tuh saya milih saham yang lebih dari 12% kasih 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 apa namanya dividennya gitu dan dia harus rutin kasih dividennya. Makanya saya pegangnya nggak banyak-banyak. Nah, saat ini yang seperti itu tuh kebanyakan di cycle kayak saham-saham tambang gitu sih. Sama ya ada beberapa yang lain gitu. Itu aja sih Pak Adi. Selama ini saya sudah berapa tahun ya jadinya tuh ya sempat off tahun pada saat saya ada keperluan. Itu Pak Adi, terima kasih banyak. Senang sekali bisa ikut webinar ini. Oke, terima kasih banyak atas sharingnya Bu. Bu eh Rini. Bu Rini, iya. Bu Rini kalau saya bayangin Bu ya, saat ini porto Anda itu lagi banyak merahnya Bu. Betul atau salah Bu? Betul, betul, betul banget. Ya, dan Anda tadi bilang beli saham yang royal bagi dividen. Iya, Minimal per tahun dua ngasih belas persen 12%. Iya, Cuman kendalanya meskipun Anda dapat dividen, tapi harga saham Anda itu turun dan iya. turunnya melebihi hasil imbal dividen Anda alhasil rugi, Bu. Iya, kalau saya jual. Tapi kan saya stay di situ, saya nggak jual karena memang Dan mau. Ibu Iya, karena bilang nggak jual, berarti Anda ada yang bisikin, Bu Rini, meskipun harga sahamnya turun, tapi Anda nggak rugi karena sahamnya Anda tidak jual, gitu Bu ya, iya, kira-kira. betul. Dan itu adalah bisikan iblis, Bu. Itu kan iblis. Tapi kan kan ini ya ini maksudnya dari point of view saya gitu kan karena namanya juga saya investor gitu ya. Jadi ya saya memahami kalau memang ada plus minusnya di situ. Yang penting dia tetap menguntungkan setiap tahunnya tetap menguntungkan. Jadi kalau ada saham yang begitu dia tidak bagi dividen terus apa namanya eh, ya pokoknya setelah itu saya langsung jual gitu. Kalau memang sedang hijau ya gitu. Tapi kalau memang lagi merah ya ya resiko gitu. Itu sih. Tapi rata-rata sejauh ini saya kalau untuk yang dividen investing saya masih cukup merasa safe gitu karena ya itu setiap tahunnya kan dia bagi dividen. Nah, ada juga saya pernah beberapa kali saya jual karena ternyata kenaikannya melebihi potensi dividen yang saya harapkan gitu. Jadi saya waktu itu misalnya saham apa nih TEPJ. TEPJ kalau hitungan saya dia cuma 18% gitu saya dapat dapat dividen. Ternyata kemarin kenaikannya sampai 20%. Ya udah saya jual 20% gitu. Jadi itu sih kadang-kadang kalau yang dividen investing sih memang kayak duitnya nggak kepake gitu ya kurang berputar ya tapi itu lebih membuat saya apa tenang gitu aman gitu itu sih Pak Adi mungkin ya kalau dari point of view yang lain ya saya butuh juga sih pengen tahu kok sebetulnya seharusnya kayak gimana sih kalau untuk para apa namanya investor lainnya gitu. Makasih. Oke, jadi ketika Ibu jual saham namanya TAPG, karena udah cuan gede, dan biasanya kalau Ibu lakukan itu, biasanya itu saham berikutnya tambah terbang tinggi lagi, Bu. Benar atau salah, Bu? Iya betul, iya betul, betul iya. Betul, Bu ya? Jadi kita nggak tahu itu Nah, sebetulnya dia naiknya sampai kapan ya, sampai tinggi. itu dia, Iya, iya ya. betul itu saya butuh strategi itu tuh sampai Nah, sampai. itu dia, Iya ya seperti kan? ITMJ kan, ITMJ apa namanya sekarang udah 20 berapa? 25.000 ya, apa 27.000 ya. Ya kan waktu itu Betul juga sekali. harganya masih di 20 ribuan waktu itu saya belinya. Betul sekali. Jadi, solusi buat Bu Rini adalah, Bu Rini, kalau beli saham, jangan fokus sama saham yang royal bagi dividen. Loh, kan itu ngasih cuan Pak Adi, salah besar, Bu. Waduh, aduh saya masih deg-degan nih kalau harus jual semua ini masih Ya, merah semua. jadi kenapa Ibu nggak jual? Karena Ibu lagi nyangkut dalam di saham-saham itu, plus Ibu menghibur diri. Oh, nggak apa-apa, saya invest jangka panjang kok. Padahal kenyataannya porto Anda banyak merahnya. Sehingga meskipun misalnya ini ya, itu saham bisa naik pun, ya, Anda pun juga akan buru-buru jual. Nah, kok buru-buru dijual kenapa, Bu? Katanya invest jangka panjang. Iya, dividen yield saya lebih kecil dibanding profit saya sekarang. Ya udah saya jual aja sahamnya. Dan biasanya ketika Anda jual, itu saham berikutnya tambah terbang tinggi lagi, Bu. Iya betul. Sehingga porto saham Anda saat ini lagi butuh bantuan pemadam kebakaran. Iya betul banget merah semua. Betul, Bu ya. Nah, Iya, itu dia ya. Saya punya tips satu buat Bu Rini. siap.
Tujuan Anda beli saham cuma satu, Bu, yaitu Untung, cuan. cuan. Betul, alias bahasa kerennya apa itu capital gain. Nah, ya. Ya, Nah, ketika dalam perjalanannya Anda dapat capital gain dan juga dapat dividen sekalian, anggap aja dividen itu sebagai bonus, bukan sebagai tujuan utama Anda. Karena kalau Anda beli saham pakai dividen, nyari yang royal pakai dividen, itu Anda, ya ini meski jangka pendek ya, Anda akan lebih sering kena dividen trap, yaitu pada hari pembagian dividen, sehari setelahnya, saham Anda harganya kemungkinan besar akan turun harganya senilai dividen yang Anda terima. Jadi, buat apa? Hmm? Dan tadi saya setuju dengan Bu Runi bilang, saya pengen beli saham dengan hati-hati yang tenang. Betul, Bu ya? ya, betul. Dari Bu Rini, apakah Ibu setuju, Bu? Ada pepatah bilang, rezeki atau cuan atau profit atau duit ya itu datang pada orang yang punya hati yang damai dan pikiran yang tenang. Apakah Ibu percaya, Bu? Percaya. Percaya, Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau Ibu melihat di Porto ketika dibuka pada kebakaran, bikin hati galau atau hati kusut, Bu? Yang mana, Bu? Iya, galau. Galau. Lalu kapan Kalau ini hijaunya? kapan ini hijaunya Kapan ya, Bu ada ya? yang udah dipegang aja kita Nah, bilang kapan itu hijaunya? dia. Saya mengerti perasaan Bu Rini karena dulu saya juga seperti itu. Jadi yang seperti itu tidak cuma Ibu Rini aja. Dan Oh, saya yakin ya oke. mayoritas dari Anda semua yang lagi dengerin saya bicara, Anda juga juga mengalami hal yang sama. Betul atau betul banget? Berani ngaku, tulis betul kok berani di komen. Jadi Bu Rini, Anda hari ini akan belajar ilmu yang baru, Bu. Syaratnya, Ibu harus mau membuka diri, Bu, dengan belajar ilmu baru. Pertanyaannya, apakah Ibu Rini bersedia membuka hati dan pikiran untuk belajar ilmu baru yang berguna, Bu? Siap, siap Kok lemes semangat. gitu, Bu Rini? Siap, Adi, gitu dong. Ya, siap, Adi, gitu dong. Coba, harus semangat, Bu. Ya, coba, jawab, Bu. Iya, Siap, Adi, gitu dong. siap Coba. Adi. Nah, gitu dong. Ya, karena Bu Rini, Anda hari ini akan dapat sebuah rezeki, Bu. Yaitu ilmu yang berguna, yang bisa Anda terapkan di jalanan. Jadi, bukan ilmu gratisan yang Anda ambil di forum umum di luar sana. Karena teori-teori itu kecil kemungkinan bisa Anda terapkan ketika Anda beli saham beneran. Karena semua teori yang pernah Anda pelajari, tadi Ibu bilang, belajar apa namanya? Fundamental, laporan Iya, keuangan. Nah, ya. fundamental, lalu Jadi Bu, investasi. Ya, jadi Bu, ilmu teori itu Bu, nggak bisa Anda aplikasikan di dunia nyata. Kalau di teori Anda diajari beli saham yang dividennya besar. Tapi kalau Anda dengan istilahnya polos menerapkan teori itu, Anda bakal ketemu sama-sama namanya apa? ITMG lagi nyungsep, apa lagi? BCTM lagi nyungsep, apa lagi? Banyak, Bu. iya, betul. Ya, BSR, iya, jangan, Bu. BBA. Ya, jangan, Bu. Oke, karena lagian juga nggak ada jaminan. Misalnya ini saham selamanya akan royal bagi dividen. Iyo, kalau harga batu bara dunia naik, maka ITMG, PTBA, ya royal, Bu. Tapi kalau harga batu bara dunia lagi turun kayak sekarang, ya dia bakal pelit, Bu. Ya, dan otomatis kalau harga batu bara dunia lagi turun, ya saham PTBA, Adaro, apalagi ITMG, yo juga kena imbasnya. Maka karena harga sahamnya turun, Anda bakal nyangkut dalam ketika beli ITMG saat harganya naik, saat waktu itu Royal bagi dividen, ketika harganya tinggi. Jadi Anda tetap rugi, gak bisa untung, ya. Jadi hari ini Anda akan belajar hal yang benar-benar baru, yang kemungkinan besar Anda gak pernah pelajari sebelumnya di luaran. Ya, apakah Bu Rini sudah siap lahir batin, Bu?
Oke, Bapak, belajar ilmu Ya Bu baru. ya. Oke. Oke, mantap. Nggak apa-apa Bu Rini. Namanya aja belajar. Anda baru berapa ini? 2 tahun Bu ya di pasar modal Bu ya, betul? Ya, hampir 3 tahun ya. Iya, hampir 3 tahun. Iya. Itu adalah fase belajar Bu. Tapi saya yakin Ibu Rini punya prospek cerah di pasar modal. Karena Ibu meskipun kemarin sempat ya sedikit kesandung-sandung lah Bu ya. Tapi Ibu masih mau bangkit lagi dan mau belajar lagi. Dan ternyata Ibu punya kesabaran. Ya. Dan sebenarnya Bu, sabar itulah yang bikin orang bisa cuan lebar di pasar modal. Dan Ibu sudah punya modal besar untuk bisa sukses di investasi saham, yaitu namanya sabar. Bukan karena Anda pinter, teknikal, fundamental, apalagi baca broker summary, baca kode broker bandar saham, bukan Bu. Ya, tapi sebenarnya sumber profit itu adalah dari diri internal Anda sendiri, bukan dari sistem yang Anda pakai. Ya, jadi nggak apa-apa, semangat terus Bu Rini, enjoy the journey. Yang penting Ibu ikut acara ini sampai selesai. Siap Bu Rini? Siap, Pak Adi. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih banyak atas sharingnya Bu Rini.